somasi pertama. Mungkin seperti apa nih Bang? Oke, dari tim kuasa hukum kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Yang pasti somasi tersebut itu berisi ada surat undangan ya, undangan untuk duduk bersama dengan pihak Pak RK atau pihak kuasa hukumnya ya, duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi yang lagi viral saat ini. Gitu aja sih Mbak. Oke. Kalau boleh tahu poin-poin dari isi surat somasi itu mungkin apa aja sih Bang yang boleh tahu Bang? Oke, untuk poin utama di somasi itu hanya undangan aja ya, undangan. Tapi ada poin-poin beberapa yang kita jabarkan itu internal lah ya, untuk masalah teknis somasi. Tapi yang pasti dalam surat somasi tersebut ada undangan untuk duduk bersama, seperti itu. Mungkin untuk waktunya dan tempat sudah tercatat di dalam. Oke, waktu dan tempat itu mungkin kami tertutup mungkin untuk dua belah pihak mungkin ya. Kalau memang pihak dari Pak RK mau bertemu ya mungkin kita selesaikan masalah ini, kita duduk bersama dulu nih. Mereka mau atau tidak kan belum ada konfirmasi. Jadi kan kalau mereka mau mungkin tempat akan menyusul. Ya sejauh ini sih kami mengundang ke kantor tim kuasa hukum sih. Seperti itu. Bang, kalau misalnya ini kan kalau somasi kan pasti ada waktu-waktu dan batasannya. Iya. Dari waktu yang diberikan oleh pihak Nisa berapa hari? Oke, kurang lebih waktu yang kita kasih itu kita mengundang sih kurang lebih seminggu sampai 2 minggu lah ya. Cuman kalau bisa ditanggapi lebih cepat ya pasti lebih baik. Andai kan nanti surat somasi tidak diindahkan, bagaimana? Oke, langkah selanjutnya? Kalau untuk proses langkah hukum itu kita sudah melakukan somasi tersebut itu kan proses sebelum kita melakukan upaya untuk litigasi. Ini kan upaya di luar litigasi ya, di luar pengadilan. Kita sudah mengirimkan, yang pasti kami dari tim kuasa hukum Lisa itu akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Itu aja sih. Oke Bang, ini kan melihat juga kemarin dari salah satu yang mengaku pernah dekat dengan Lisa dan juga Pak RK yaitu Ayu Aulia ya Bang. Beliau kan mengadakan sebuah press conference dan di dalam press conference tersebut menunjukkan beberapa bukti terkait percakapan beliau dengan Kak Lisa sendiri. Gimana nih Abang melihat kemarin mungkin atau mendengar kemarin? Oke, baik. Untuk saya pribadi ya, nggak tahu untuk tim kuasa hukum teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi sih, saya menonton press conference-nya AA ya, saudara AA ya. Ya press conference-nya ya kurang lebih sama. Dia menceritakan bagaimana di awal sampai kronologi ini. Ya dia men-spill beberapa bukti-bukti chat, ya kan. Dan itu nanti kami akan klarifikasi juga kepada klien kami. Cuman itu tidak menjadi concern kami sebenarnya, karena AA itu yang sepengetahuan dari ini ya, pengakuannya Lisa ke tim kuasa hukum ya, dia yang pertama kali mengenalkan. Jadi kalau untuk AA berkuar-kuar untuk masalah-masalah yang lain-lain itu nanti dulu kita konsentrasinya, karena fokusnya kami untuk permasalahan LM dengan RK aja. Itu aja dulu sementara ini. Dari pihak Ayu juga sendiri mengatakan bahwa ketika komunikasi tersebut bahwa anak tersebut memang bukan anak Pak RK, bahkan kabarnya katanya beliau pihak Lisa sendiri sudah hamil duluan sebelum bertemu dengan Pak RK. Gimana tuh Abang mungkin menanggapinya? Iya, itu kan menurut klarifikasi dari pihak Pak RK, dari pihak klien kami mengatakan dia memang hamilnya karena 2 minggu setelah pertemuan tersebut ya kan. Ya itu kan nanti kan bisa dibuktikan setelah nanti ada proses hukum, akan panjang ya ujung-ujungnya nanti kan ya saling membuktikan tes DNA. Yang pasti ini kan masih ada tengah waktu nih ke depan. Ya mungkin dari pihak Pak RK atau kuasa hukumnya mau duduk bersama ya kita lebih baik. Proses hukum itu kan ada di pidana dan perdata kan membutuhkan proses ya. Tapi kan kalau dua belah pihak itu sepakat untuk melakukan tes DNA bersama ya itu lebih baik sih, biar lebih cepat permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti itu. Bang, ketika kemarin memberikan surat somasi tersebut apa? Ini dia agak lama dengan dia. Oke, nikat nih, lagi. Lanjut. Abang ini kan ketika dari pihak Abang memberikan somasi ke pihaknya Pak RK ya. Dalam isi somasi tersebut apakah juga ada himbauan untuk mediasi terkait tes DNA tersebut, Bang? Atau seperti apa, Bang? Untuk mediasi tes DNA sih belum ya. Maksudnya gini, di somasi itu tersebut kan undangan dulu nih dari pihak kuasa hukumnya atau Pak RK-nya langsung yang bersedia hadir, yaitu tidak tahu ya, karena kami belum dijawab. Ya kalau misalkan duduk bersama kan nanti ada kesepakatan yang akan dibahas ya kan ya terkait permasalahan ini, dan kita kan akan mendudukan ya dua belah pihaknya.
Ya kan, baik ada keterangan dari klien kami, dari Lisa langsung, dan Pak RK kan seperti apa yang terjadi ya kan. Mungkin dari kuasa hukumnya kan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan mereka. Dan dari kami juga kan hanya keterangan yang diberikan oleh klien kami. Kami hanya membela hak hukum dari klien kami. Seperti itu aja sih. Kalau bagaimana nanti kesepakatan yang terjadi kan itu setelah kita duduk bersama. Jadi kita belum bisa bahas untuk hal itu. Oh, tapi dari pihaknya Lisa sendiri dan Pak RK sudah ada komunikasi belum sebelum terkait somasi ini kasus mau dibawa kemana, kan sudah semakin kemana-mana, sudah semakin meluas gitu Pak. Untuk apa tadi? Komunikasi. Komunikasi. Dengan Setelah pemberian surat somasi tersebut udah ada kabar dari pihak Komunikasi. untuk somasi itu kan kita baru mengirimkan, kan belum ada, seminggu belum ada ya. Seminggu belum ada berjalan ya. Jadi kita masih menunggu aja sih, menunggu untuk ada balasan atau ada surat balasan atau mungkin komunikasi by phone, karena kita juga menaruh nomor telepon ya untuk dihubungi ya. Tapi belum ada sampai saat ini sih, itu aja. Bang, apabila nanti pihaknya Bu Cinta akan melakukan laporan terhadap LM terkait adanya dugaan perzinaan, langkah-langkah dari pihak Lisa seperti apa Pak? Semisalnya nih ada. Oke, kalau misalnya ada, yang pasti ya kami akan mengawal Lisa sih sesuai dengan apa yang dilaporkan ya. Belum sampai situ sih kita pikiran. Yang pasti kita jaga Lisa sebagai kuasa hukumnya, itu aja. Tapi melihat Bang, bisa dibilang selama ini dari pihak kuasa hukumnya Pak RK sendiri membantah beberapa statement dari Lisa, bahkan sampai kemarin juga Lisa akhirnya speak up ya, bisa dibilang. Itu kita konfirmasi kepada lawyernya Pak RK. Beliau tetap konsisten bilang bahwa tidak adanya pertemuan antara Pak RK dengan Kak Lisa sendiri. Abang sendiri mungkin tanggapannya seperti apa Bang? Dibilang tidak ada pertemuan, kayaknya enggak deh. Itu kan kalau nggak salah di klarifikasi Instagramnya kan dia udah mengaku untuk bertemu sekali kan. Jadi dibilang tidak ada pertemuan, ya udah ada kan di klarifikasinya tuh, pertemuan hanya sekali. Kan seperti itu kan, setidaknya kan ada fakta hukumnya itu kan mereka pernah bertemu kan. Kan seperti itu. Itu aja kan. Bang, kemarin saat diwawancarain melalui telewicara, Lisa mengatakan kalau siap melakukan tes DNA apabila Pak RK dan Bu Cinta sudah pulang ke tanah suci, tanah air, pulang dari umroh. Bagaimana update ya Bang? Oh, kalau saya aja nggak tahu kalau Pak RK sama Ibu lagi di umroh. Itu saya nggak tahu. Kalau untuk press conference ya, itu terakhir keterangannya hanya itu aja. Ini saya baru tahu nih infonya nih. Kalau apa? Emang ada wawancara ya dari Lisa langsung? Sebelum press con ini. Berarti kan sebelum press con. Ya, maksudnya press con itu sudah kan apa ada- yang ada dibilang Lisa kemarin kan ya itu keterangan dia langsung. Berarti Karena belum gini, ada niatan tes DNA sampai saat ini. bukan ada niatan tes DNA. Tes DNA itu kan pakai proses. Katanya kan dari pihak kuasanya hukumnya Pak RK kan bilang segera lakukan upaya hukum. Iya, kami sudah melakukan somasi dulu kan. Langkah baiknya kan kita kan duduk bersama dulu. Kalau memang tidak ada titik temu atau misalkan tidak ada kesepakatan bersama, ya kami akan melakukan upaya hukum baik itu pidana ataupun perdata. Itu aja sih. Bang, mungkin ada, benar nggak sih Bang, ada ketakutan sendiri dari pihak Kalisa, dari Kalisa sendiri dengan adanya tes DNA ini kabarnya? Mungkin seperti apa sih Bang? Enggak sih, LM tidak ada rasa takut ya, karena dia hanya perjuangkan hak anaknya aja. Jadi dibilang rasa takut enggak, karena memang kan kasus ini kan LM duluan ya yang untuk speak up ya di media ya. Setelah LM speak up, kasus ini viral, akhirnya menghubungi tim kuasa hukum dari kantor John Boy Nababan dan rekan. Akhirnya ya viral sampai saat ini seperti itu. Jadi dia yang menuntut hak untuk anaknya, ya kami hanya perjuangkan haknya ya anaknya aja. Bang, kan kalau dari pihak KRK sendiri kan pengen kalau tes DNA jalur hukum nih dari Iya. pengadilan, dan itu kan prosesnya nanti akan lama nih kalau lewat proses pengadilan. Nah itu gimana tuh Bang? Oke, untuk baik itu perdata atau pidana itu masih dalam diskusi tim kuasa hukum mana yang terbaik untuk klien, dan itu masih dalam diskusi ya. Nanti saya belum bisa share karena belum ada kesepakatan dari tim kuasa hukum. Yang pasti sih kita akan melakukan upaya hukum setelah somasi ini ada tanggapan atau tidak. Bang, tapi dari pihak keluarga, pihak kuasa Pak RK sendiri siap menantang nih kalau misalkan dilaporkan ataupun disomasi dari pihak LM nih, siap gitu kayak menantang, siapa laporin aja gitu. Nah, itu gimana tanda respon? Itu sih kuasa hukum Pak RK bukan menantang, tapi dia itu memang tanggapan aja, tanggapan. Dan mereka juga memberikan
jalan bagi kami untuk kami melakukan upaya hukum, yaitu bagus, sambutan dari mereka bagus, dan kami juga siap untuk melakukan upaya hukum, itu aja. Jadi sambutannya bagus. Memang kan negara kita negara hukum, jadinya ya memang semuanya apa yang didalilkan kita harus membuktikan. Memang itu statement yang diberikan dan kita akan buktikan, itu aja. Bang, mungkin dari adanya kemunculan Kalisa kemarin ya di Iya. pas saat preskon pertama kali, sempat banyaknya hujatan juga dari netizen Bang. Mungkin Kalisa sendiri sempat ada rasa takut dan trauma nggak sih Bang dengan after preskon kemarin Bang? Dari sebelum case ini, sebelum preskon kemarin, memang udah dihujat ya. Jadi memang Lisa menyiapkan mental ya sebelum preskon itu kan dia tidak tampil di media. Jadi kemarin juga banyak teman-teman media dan banyak banget netizen ya itu bilang Lisanya mana. Jadi kami dari kuasa hukum biar kasus ini terang-menerang dan Lisanya juga pengen untuk terang-terangan apa yang terjadi cerita secara utuh, ya langsung aja. Jadi kami adakan preskon ya Lisanya langsung narasumbernya. Jadi sesuai dengan keterangan konferensi yang kami sebelumnya kan ada konferensi ya dari tim kuasa hukum ya, itu jelas. Jadi Lisa sendiri yang berbicara langsung gitu loh. Gitu aja sih. After dari setelah press conference tersebut, mungkin sampai saat ini ada ancaman yang datang nggak sih nih Bang dari Lisa sendiri? Apalagi kan dulu sempat bilang ya Lisa bahwa pada awal-awal dia mengetahui kehamilannya sempat adanya beberapa ancaman Bang. Mungkin hingga saat ini masih ada ancaman tersebut ya sih Bang? Oke, kalau untuk saat ini setelah preskon ya dan sesudah kami ditunjuk jadi kuasa hukum sampai sekarang kami belum ada sih info kalau Lisa diancam sih ya. Dari kami tunjuk kuasa hukum, preskon kemarin sampai saat ini tidak ada ancaman sih. Itu aja sih. Bang, dari pihak OM apakah ada bukti yang lebih kuat yang belum dia ungkapkan ke publik? Sebenarnya gini, kemarin juga banyak teman-teman yang bilang dari teman-teman media juga, kenapa buktinya yang di-spill hanya satu-satu aja. Sebenarnya kan untuk pembuktian itu kan layaknya kan nanti kan setelah proses hukum ya. Jadi waktu kami juga menerima Lisa menjadi klien kami juga menganalisis beberapa bukti kan. Dan kami sebagai tim kuasa hukum ini kan nggak hanya langsung, oh iya ini ada klien langsung kita tanda tangan surat kuasa, ya itu nggak juga. Tapi kan kita harus menganalisis bukti, menganalisis juga kronologinya, fakta-fakta hukumnya apa yang terjadi. Akhirnya kan kami setuju menjadi tim kuasa hukumnya Lisa, kan seperti itu. Jadi kalau bukti-bukti itu tidak layak kan kalau kita spill semua buktinya kan kayak gitu kan. Pasti kami sudah menganalisis dulu apakah ini layak atau tidak untuk kami dampingi, kan seperti itu. Termasuk bukti. Nanti kalau ada ini ya proses hukum ya, baik itu perdata atau pidana pasti kan kami ambilkan buktinya baik itu ke penyidik atau misalkan jalan perdata ya kita buktikan di pengadilan. Termasuk bukti untuk memperkuat menyanggah bukti-bukti pihak Aulia atau gimana? AA. Sebenarnya gini, teman-teman, antara AA dan LM ini kan memang kalau dilihat dari kronologisnya ya, mereka kan pernah ada komunikasi ya. Kalau dibilang AA dengan LM itu dulu berteman, pihak dari kami, tim kuasa hukum kan tidak tahu masa lalunya mereka. Tapi kalau dibilang mereka ada komunikasi kan berarti benar dong. Kalau dibilang AA pernah di konferensi mereka, AA yang mendampingi Lisa saat melakukan WSG, berarti kan ada dasar pertemanan sebelumnya kan, ya kan? Tapi kan di kronologis kita ini AA yang mengenalkan kepada RK. Jadi untuk selebihnya kami menanggapi AA itu belum konsen ke sana dulu. Yang pasti pihak dari tim kuasa hukum hanya konsen dulu untuk permasalahan LM dengan Pak RK, itu aja. Oke, Bang, Mungkin ada mungkin penyangan nggak sih bisa dari statement kemarin mungkin dari pihak LM nanti akan ada pembelaan lagi nggak sih misalnya terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh AA sendiri itu? Oh, untuk statement-statement yang kebetulan kemarin saya lihat ya beberapa statement dari AA, ya itu kan nggak apa-apa, itu kan kebebasan orang untuk berbicara ya dari saudara AA ya dengan kuasa hukumnya ya nggak apa-apa. So far so good sih. Ya itu kan ya mereka mengadakan conference, mereka juga punya hak untuk berbicara ya tidak ada masalah. Cuman kami udah rapat dengan tim kuasa hukum ya memang kami konsen ke sini dulu karena proses untuk langkah-langkah yang akan Lisa lakukan ke depan ini kan harus secara rinci ya. Karena ini kan kasus yang 2021 sampai sekarang ini kan berarti kan 4 tahun
Jadi bukti-bukti yang dikumpulkan ini kan akan banyak runut nih, Iya. runut. Nah sekarang ini kami lagi merunut bukti ya, step by step secara detail per tanggal gitu. Saya sendiri ada komunikasi dengan abang dan tim untuk kayak membantah semua statement itu, kayak ini semua yang disampaikan AA ini nggak benar atau gimana gitu. Kita dibilang untuk menanggapi statementnya AA kan, kami kan harus bertanya dulu kepada LM ya, penalisa ya, apakah ini benar kan belum kami tanyakan lebih rinci kan, karena kan fokus kami kan kepada Pak RK, bagaimana kasus ini berjalan ini kan karena LM dan RK ini kan dulunya pernah ada hubungan, menurut pengakuan klien kami kan seperti itu. Jadi kami fokus untuk upaya hukum ini dulu. Jadi untuk kemarin statement press conference dari saudara AA dengan kuasa hukumnya kami belum menanggapi dulu untuk hal itu. Itu aja sih teman-teman media. Bang, ini mungkin satu bang, Ya. terkait banyaknya netizen yang mempertanyakan terkait sosok dari suaminya Lisa sendiri yang tidak ikut mendampingi Lisa pada saat preskon. Mungkin ada alasan tersendiri nggak sih bang? Oke, kalau untuk ini banyak banget yang nanya ya teman-teman ya. Untuk suaminya LM sendiri, Terkait sosok dari suami sosok LM. suaminya Lisa yang tidak ikut mendampingi bang, mungkin seperti apa bang? Oke, untuk sosok suaminya Lisa, kami sempat bertemu dari tim kuasa hukum dengan sosok suaminya Lisa. Itu dia mengambil statement ya, ini statementnya ya. Dari sosok suami Lisa, dia tetap mendukung Lisa apapun yang sedang berjalan dengan permasalahannya Lisa. Tapi memang dia kan nggak ada sangkut pautnya, ya nggak ada sangkut pautnya terkait dengan permasalahan LM dengan RK. Karena kan sosok suaminya Lisa itu kan kejadiannya kan kasus ini dulu nih, LM dan RK dulu nih. Baru Lisa kan menikah kan setelah ada kejadian-kejadian ini kan. Tapi saya nggak tahu dia menikahnya itu di tahun berapa, yang pasti kejadiannya LM dan RK dulu. Untuk mereka tanggal pernikahan dan tahunnya kapan itu yang pasti setelah tahun 2021 itu aja. Support dari suaminya Lisa bang? Dengan Dia adanya support masalah lah, ini? pasti support. Kalau misalkan dia nggak support kan mungkin udah diceraiin kan. Bang, sosok Irfin yang diduga ayah biologis dari anak Lisa nih dari pihak AA sempat menyebutkan tuh katanya sosok yang bernama Irfin ini adalah ayah biologis dari anaknya Lisa yang Oke, kemarin saya sempat dengar itu di preskon, cuman pengakuan dari klien kami tetap pada pengakuan yang sama bahwa seperti apa yang kejadian yang seperti di preskon itu. Terus kan Gitu loh. dia juga Jadi untuk ke Irfin atau gimana ya silakan dibuktikan aja nanti. Pakai ujung-ujungnya kan tetap hasilnya kan di tes DNA kan. apalagi Seperti itu kan. apalagi AA kan juga ada bukti chatan antara tentang Irfin itu, nah itu gimana? Iya, jadi sebenarnya gini teman-teman. Oke, aku mau bahas secara keseluruhan aja ya. Dari Pak RK ada klarifikasi, dari pihak dari AA juga ada klarifikasi, dari pihak LM juga ada klarifikasi ya. Sebenarnya kan kalau misalkan tes DNA ini sudah terjadi, berarti kan nanti kan ada namanya hasil. Hasil inilah yang menjawab keseluruhan. Baik itu statement dari AA, baik dari Pak RK atau dari LM. Udah pasti itu. Ya kan? Begitu juga kami juga tahu bahwa klien kami ini apabila kalau tidak terbukti pasti ada konsekuensi hukum kepada klien kami. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalkan terbukti anaknya identik dengan Pak RK, ada juga konsekuensi hukum. Kan itu yang terjadi kan. Ya kan? Apabila juga terbukti bahwa ini betul anaknya Pak RK, dari saudara A juga ada konsekuensi hukum. Kan seperti itu. Sebenarnya kan teman-teman ini isunya ini kan sebenarnya permasalahan yang lingkupnya private ya. Tapi kan memang saudara LM sudah memblow up ini di media. Akhirnya viral seperti ini. Sebenarnya kalau dari pihak kuasa hukum atau Pak RK sendiri duduk bersama tim kuasa hukum kami dari pihak LM, ya mungkin masalah ini mungkin bisa lebih cepat atau disepakati dua belah pihak. Karena proses hukum itu pasti ada makan waktu. Seperti itu. Jadi kami tetap pada somasi dulu, kami menunggu itikat baiknya atau undangannya, waktu dan tempatnya, karena kami sudah mengundang waktu dan tempat, tapi belum ditanggapi itu aja sampai hari ini. Terakhir boleh. Ya. Bang, ini kan Lisa ngumbar-ngumbar aib, apakah suaminya oke-oke aja? Kan awal ini permasalahan karena nafkahnya udah mendet ya, udah putus. Apakah suaminya udah gak nafkahin atau gimana? Oh, kalau dibilang suaminya Lisa nafkahin atau tidak, dia tetap menafkahi.
tetap menafkahi sebagai suami Lisa yang sekarang kan, ya tetap menafkahi kok. Kalau dibilang nafkah terputus atau dana bantuan yang diberikan oleh Pak RK kepada Lisa terputus 8 bulan yang lalu, itu kan pengakuan dari Lisa. Kan seperti itu kan. Makanya sehingga membuat dia belum ini ke media sampai sekarang. Viral kayak begini kan begitu. Apakah ini kan kayak meminta untuk kayak memeras itu nggak sih? Oh. Ada unsur memerasnya juga nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang konteksnya memeraskan, itu kan pandangan orang ya. Pandangan orang, misalkan pandangan orang ya, kita nggak bisa batasi mulut orang berbicara apa. Mau dibilang konteksnya memeras, apakah Lisa memang pengen ini anak harus ada identitasnya? Logika sederhana seperti ini. Memang kita tahu perbuatan antara Pak RK dan Lisa, seandainya benar, ya seandainya benar atau diduga benar, ya kan, memang salah. Tapi kan anak ini punya hak. Anak kan nggak salah. Anak ini lahir kan dia tidak. Emang ada anak request lahir di dunia kan enggak? Memang sudah ditakdirkan dia kan memang ada haknya. Kan diperjuangkan hak identitas anak ini. Kan seperti itu. Karena kan udah jelas di putusan MK kan udah jelas. Anak luar nikah juga punya hak kalau terbukti. Makanya kan proses ini kan sebelum kita jauh-jauh banyak banget komentar, ada dari banyaklah komentar lah. Semua orang dalam kasus-kasus kayak gini kan banyak komentar sana sini. Kunci paling ujung terakhir dari kasus ini kan adalah tes DNA. Terjawablah semuanya di situ. Seperti yang tadi saya bilang, sekali lagi saya ulangi. Kalau tes DNA ini sudah terjadi, ada konsekuensi hukum bagi semua pihak, baik itu ke LM, RK ataupun AA. Itu sudah pasti. Kan begitu. Oke.